Rahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram. Wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was solihin wat tabi'ina tabi'ina solihina ila yaumiddin, khususan ila jami'i masayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana fid dini wad dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faslun utawi iki fasol asdiqaun kang jelasake piro-piro kekancan. Muqarrabuna sifate kekancan kang idek. Masih berbicara terkait yang menjadikan hati gelap ketika Anda memilih satu teman dekat yang selalu kau ajak rembukan curhat, kata anak sekarang. Jikalau teman dekat kau memilih itu hatinya condong terhadap selain Allah, maka itu tidak baik bagi perjalanan hatimu menuju dan bertemu Allah. Yang terjadi pasti kau akan ditarik sifatmu seperti mereka. Itu nanti ada di makalah tengah-tengah ada. Mengapa demikian? Karena tercurinya satu karakter manusia satu terhadap orang lain dikarenakan tabiat atau karakternya yang mencuri. Jikalau kau campur dengan orang jualan ikan, maka baumu ya seperti ikan amis. Jikalau kau selalu bersama orang yang jualan minyak wangi, otomatis baumu terasa nyong-nyong atau
wangi. Laksana seperti itulah. Jikalau hatimu semakin lama ingin dekat dan bertemu Allah, jadikanlah teman dekatmu itu teman yang hatinya condong pada Allah, baru bisa akan sinkron. Tapi yang kita bicarakan di dalam fasal ini adalah teman dekat, yang teman dekat itu hatinya condong pada hubbus syahawah. Maka disinilah Pak yang nantinya akan menjadikan faktor sebab hati kita itu dalam keadaan gelap atau buta pada Allah. Fal Islamu mongko utawi agama Islam iku la yu'allimu urahanya mulang opo Islam al-ala kota ing atase bab masalah hubungan bainan nasi wallahi ing dalem antarane manusia dengan Allah fakot mongko bloko tok. Agama Islam itu tidak hanya mendidik, mengajarkan tentang masalah hubungan manusia dengan Allah saja. Bal aidon balik khalimaneh bainal basyari wa ba'duhum al-ba'du. Dan juga agama Islam itu mendidik dan mengajarkan hubungan antara manusia satu dengan yang lain. Wa makna hadza annal insana laisa ma'muron. Mana yang dikatakan hubungan manusia dengan Allah? Inilah Pak Bu yang sering kita sebut hablum minallah. Kebanyakan umat manusia itu berbicara hablum minallah, hubungan pada Allah itu hanya secara jasmani. Contoh sholat, zakat, poso, haji. Iku katanya hablum minallah. Memang menurut kacamata syariat itu dikatakan hablum minallah, akan tetapi ketahuilah itu hanya secara jasmani. Saya katakan secara jasmani hanya dilakukan ritual jasmaniyah. Contoh sholat, mana yang bergerak? Jasad. Poso, jasad. Ini kalau kita tarik dari kacamata hakikat belum dikatakan hablum minallah. Belum. Habl itu tali Pak, sambungan atau hubungan. Sering orang menyebut wasilah. Yang namanya tali itu Pak Bu, antara di pangkal dan sampai di ujung nggak boleh putus, namanya tali.
nggak boleh. Artinya ketika kita sholat, hati kita putus hubungan dengan Allah atau tidak. Kalau terputus, itu berarti belum sah dikatakan hablum minallah. Hubungan langsung pada Allah belum, itu enggak sah karena terputus. Enggak sah. Sama misalkan antara suami dan istri kok terjadi firqah, perpisahan, putus, enggak sah. Jenengan mau nyapo-nyapo mboten sah. Pengin sah disambung maneh lho ngoten niki. Makanya Pak, sering saya bicara terhadap saudara-saudaraku dimanapun. Sudahkah kau periksa nilai mutu ibadahmu? Sudahkah di situ talinya sambung langsung pada Sang Yang Esa? Harus diperiksa. Loh, kalau sambung berarti inilah hablum minallah. Tanda di antara itu sambung sederhana. Hatimu tidak akan pernah mengakui kalau amaliyah yang melakukan itu dirimu. Loh itu loh, sederhana sekali. Itu namanya hablum minallah. Lah, yang disebut hablum minannas hubungan sesama manusia yang lain. Itu sebatas jasmaniah. Ini dikatakan hablum minannas. Jadi jangan terlebih dahulu kita memvonis bahwasanya lewat sholat ini hablum minallah. Jikalau waktu sholat hatimu itu masih teringat selain Allah, jangan dulu. Kalau waktu sholat kau masih mengakui sholatmu, berarti jangan terlebih dahulu mengatakan ini hablum minallah. Oh, enggak bisa. Karena masih bersifatkan jasmani, ruhaniyah kita masih terputus. Mengapa demikian? Karena ruhaniyah kita masih di dalam golongan ruhaniyah yang gelap, ruhaniyah yang masih terputus pada Allah. Ini sekitar hablum minallah dan hablum minannas. Wa makna hadza lan utawi maknane iki iku annal insana sak temene menungso iku laisa ora ana sapa nas ana iku makmuron perkara kang den perintah bil ibadati kelawan ibadah al jasadiyati kang bangsa jasmani fakot khalidok. Pengertian arti di atas itu bahwasanya manusia itu tidak hanya diperintah oleh Allah
ngibadah jasmaniah saja, enggak. Bal ar-ruhiyati aidon, balik Allah juga memerintahkan ibadah kang bangsa ruhaniyah. Loh ini loh Pak. Jadi biar tidak hablum minan nas aja, hablum minallah juga didapatkan, itu harus memperhatikan ngibadah kang bangsa rohaniyah. Wallati lan kang yajibu kang wajib apa antakuna yento ono sira iku mashubatan nyertaake bi alaqatin kelawan piro-piro hubungan hasanatan kelawan bagus ma'akhihi opo al insanu menungso. Hal itu juga harus disertakan hubungan-hubungan hatimu dengan hubungan yang baik. Di samping dirimu itu membangun hubungan dengan manusia, juga harus membangun hubungan dengan Allah. Lah, ketika saat berlakunya hubungan tersebut, wahwa utawi hablum minan nas iku ma perkara yusamma kang den arani apa ma bil ibadatil khalisati wa ghairil khalisati. Itu bisa jadi terdapat di dalam ibadah yang murni atau tidak murni. Artinya hablum minan nas dan hablum minallah itu Bapak Ibu bisa jadi terjadi di tengah-tengah ibadah kang bangsa murni, contohnya sholat, zakat, poso, haji dan lain sebagainya. Dan tidak murni berarti seperti kerja, makan, jenengan rokokan, beol, itu tidak murni. Lah, di dalam dua ibadah ini golongan manusia itu Pak, mesti ada dua, dan mayoritas ditempati oleh orang-orang yang hakikatnya tidak mengerti hablum minallah, sehingga ketika berlakunya ibadah murni atau tidak murni, hatinya selalu lalai pada Allah. Dan ini berarti hablum minallah tidak dibawa, hanya hablum minan nas. Buktinya ada manusia yang melakukan sesuatu ibadah itu ingin dipuja, ingin diwahkan orang, ingin diakui orang. Terlepas daripada itu, ingin mendapatkan pahala, surga, kebaikan. Ya ini. Tapi beda dengan orang-orang yang hatinya betul-betul memegang hablum minallah. Beda. Ingat, sebaik amaliyah apapun di mata manusia yang kau lakukan, tidak akan pernah menjadi nilai sedikit pun di mata Allah manakala keadaan hatimu itu condong terhadap duniawiyah. Berarti condong pada selain Allah.
Inilah yang dimaksud inni wajhatu fatoros samawati wal ardo. Madhepe atimu iku madhep menyang perkara, baik perkara yang bersifatkan samawat. Apa samawat itu isine langit. Kita anggap balah makhluk yang bersifatkan surga pahala. Ini makhluk semuanya. Wal ard, bumi, berarti ya urusan dunia. Atau bisa kami katakan samawat ini babakan yang ada di alam mukasyafah. Wal ard berarti babakan yang ada di alam muhadharah. Ini Pak. Wa hadzalan utawi iki iku kaqaulillahi ta'ala fi suratin nisa, ing dalam surat Nisa, surat yang keempat ayat 36. Wa'budu lan do nyembah sira kabeh Allah ing Gusti Allah, wala tusriku bihi syai'an, dan janganlah kau menyekutukannya dengan sesuatu. Sembahlah Allah dan janganlah kau menyekutukan padanya dengan sesuatu. Wa'buduh niki Pak, niki lho maksude, sambungno atimu menyang Gusti. Iki lho fa'buduh. Urusan ibadah murni atau tidak murni, no way. Ngerti no way? Sembawarang ngoten lho, prasaku lho ya. No way ku prasaku sembawarang. Ya mbuh nek salah ya ilingno. Niku maksud kalimah wa'buduha niku. Tapi kalimah ini apabila diterima oleh golongan yang hatinya condong pada selain Allah, tidak seperti apa yang kukatakan. Wa'budu Allah iku jasmani sing nglakoni, bukan rohani, jasmani mereka. Yes, gak usah disalahke, memang kelasnya si ono kuno lho, ngoten lho. Sama dengan jenengan dulu, sama dengan kita dulu sebelum mengerti hablum minallah sebenarnya itu bagaimana. Mesti jenengan apa yang dilakukan jasmani ibadah, oh yo ini wa'budullaha lah ngaten dia gaya. Kakean gaya awak dhewe iki. Kakean gaya. Dan kalimah ini tidak terpisahkan dengan selanjutnya wala tusrik. Wala tusriku bihi syai'an, dan janganlah kau menyekutukan Allah dengan yang lain. Artinya dalam hatimu itu jangan pernah punya iman bahwasanya makhluk inilah sebagai sumber perilaku. Oh, jangan. Ini termasuk syirik. Syirik itu apa sih? Perbuatan yang menentang ketetapan Allah yang benar. Kita sudah tahu semuanya apa yang terjadi itu karena Allah. Tapi ketika saat hati ini beriman
bahwasanya yang sebagai aktor iku makhluk, itulah syirik. Menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Wakila ada yang mengatakan zalim. Mestinya hatiku menetapkan, mengisbatkan bahwasanya segala apapun yang terjadi pada diri kita itu sumber dari Allah, sementara kita enggak. Ningati onok pangroso iman yang kita yang melakukan. Loh ini loh disebut syirik, namanya syirik khafi. Nanti bisa dilihat di dalam kitab Darun Nafis, ada perbuatan yang terjadi pada diri kita baik di tengah-tengah ibadah murni atau tidak murni, jikalau dalam hatimu ada rasa, ada iman, kalau kita yang melakukan berarti ini termasuk syirik khafi. Ya ini yang membatalkan seluruh amaliyah yang katanya itu sholat, zakat, poso, haji, apapun, ketolak semuanya. Enggak terasa. Enggak. Anak kecil itu Pak ya tidak tahu ketika saat dia itu bersukaria senang-senang pakai sepeda, enggak tahu kalau di dalamnya itu tersimpan satu bahaya. Enggak mikir sampai di situ. Nuruti pokoke ngoten tok. Pokoke seneng. Padahal dibalik kesenangan itu, ya Allah, anak kecil nggak paham. Sampeyan tahu anak kecil-kecil pakai game, HP-an, tidak tahu waktu. Nggak ada sama sekali dalam fikir benaknya itu, ini bahaya. Nggak ada. Laksana seperti itu. Berarti kalau kita belum mengerti segala hal apa di balik bisikan nafsu itu ada sesuatu yang bahaya, berarti kita termasuk anak kecil. Kecil tapi wis brengosen. Berarti bayi ajaib ya iki. Iya. Ono bayi, ada bayi brengosen putih pisan brengose. Insyaallah. Ternyata sing dikatakan kecil itu belum dewasa alias iku rohaniah kita. Rohaniah. Wabil walidaini ihsanan, wabil walidaini lan domba gusono sira kabeh kelawan kedua orang tua, ihsanan kelawan bagus kang tenan. Niki hablum minannas bisa jadi hablum minallah. Berbuat baik terhadap kedua orang tua itu jelas secara fisik disebut hablum minannas. Tapi bagi Anda akan menjadi hablum minallah tatkala Anda tidak memandang, tidak bersaksi hatimu terhadap makhluknya. Ini Pak. Jadilah hablum minannas itu menjadi hablum minallah jadinya. Orang tua itu Pak ya, orang tua kita itu pada saat waktu kita dilahirkan, perjuangannya ya Allah. Sing ibuke wis gak ngerti waktu bendina nyusoni.
enak-enak tidur, anaknya nangis, wis. Suami habis kerja capek-capek di rumah melihat anaknya langsung hilang capeknya. Kata orang Jawa itu, anak itu laksana buah hati lah, nggih. Buah hati. Seneng ngaten. Tapi sing gak brengosan ya sik durung ana brengose ini kok. Kita waktu kecil kita pipis enggak pernah mengeluh orang tua, enggak pernah. Kita bahkan sakit, orang tua kita berjuang bagaimana sakitnya lekas sembuh. Beda kita sebagai anak, orang tua lagi ikut 1 bulan ngene, wis ngecowem. Apalagi yang nising nuyuh ngeprok, pegel. Sakit kita sebagai anak, hitung-hitungan. Aku gelem ngeramut sampean mbok, tapi warisane bagi aku. Wis ngono iku di mana-mana Pak wis. Nanti kalau sudah capek ngurusi, wis ndang mati ya mbok. Wis tuwek. Ya gak ngrepotno wong. Ning atine ngomong ngono. Allah. Itulah perbedaan kita dengan orang tua. Kalau orang tua sayangnya sepanjang masa, kalau anak kasih sayang pada orang tua itu sepanjang apa, Pak? Lah iya. Kita kepada orang tua itu si ono pamrih, Pak. Beda dengan orang tua pada kita. Makanya istilah lagu kasih beta itu. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagaikan surya menyinari dunia. Loh seperti itu. Beda kalau kita ngeramut didik ngenteni warisan. Duh. Padahal ayatnya mengatakan wabil walidaini ihsanan. Mengapa kita diwajibkan Allah untuk membagusi kedua orang tua? Secara hablum minan nas kita harus ingat, kita waktu kecil itu loh sing neteki ya sapa? Iki ngomong hablum minan nas lho ya. Sing golekno daharan ya sapa? Sing dulang ya siapa? Yang ngeramut melayani kita sebagai anak siapa? Dan itu tidak ada kata mengeluh di dalam kedua orang tua kita. Kok yo tiba anak. Makanya katanya lagu siapa itu yang madu kau balas dengan toba. Susu dibalas dengan air toba. Yes, bener wis. Makanya diingatkan Allah. Wabil walidaini ihsanan, berbuat baguslah kepada kedua orang tuamu seperti halnya orang tuamu berbuat bagus terhadap dirimu, yang tidak ada kata pamrih. Coba siapapun kita sebagai anak, jikalau hati tidak bertauhid nggak bisa, Pak. Mesti ono pamrih, pasti ono pamrih. Tidak pandang bulu siapapun kita.
Karena ini memang rumus. Istilah bahasa orang Jawa mengatakan, mohon maaf ya, tatkala anak kecil nggak bisa tidur alias kancilen, tahu kancilen nggih? Wong tua iku mesti ngelus uru. Isi apa carane? Tapi beda kita ketika orang tua itu nggak tidur, mbuh ngomong ae, rame ae. Allah. Dah. Di samping kita diperintahkan Allah untuk berbuat bagus kepada kedua orang tua sebagai ikatan hablum minan nas, dan juga wabidil kurba wal yatama wal masakin, kerabat anak yatim orang miskin. Nah ini bentuknya beda. Bentuk kita berbuat bagus beda dengan orang tua. Anak yatim kita perhatikan karena dia masih kecil. Tafsirane bandane anak yatim iku boleh kamu jaga dan tidak kamu berikan sampai menunggu dia itu sudah dewasa. Tapi dari sisi manfaatnya harus kau kembalikan kepadanya. Contoh ini. Ada orang tua meninggal punya anak kecil-kecil belum balik, warisannya gede Pak. Sawai 1 hektar. Pabrike 5. Luh ngono. Kendaraane wis gak kena dihitung. Loh, ini kewajiban kita yang arif itu menjaga. Bentuk penjagaannya itu adalah kita tetap memperjalankan apa harta warisan orang tuanya itu sesuai dengan kebiasaannya, tapi hasilnya harus lari kepada anak. Berhubung anak yatim belum mengerti, maka zaman sekarang gak angel. Sana di deposito, di deposito. Kebanyakan agak gitu, diringkos, diakali. Bener anak iku mang diramut, tapi hasilnya dikeruk. Ngaduh, hati-hati Pak, mending keluweno daripada jenengan wani-wani memakan yang bukan hak kita. Mending keluwen nek cara aku. Bapak Ibu wal masakin, termasuk orang-orang miskin. Apa berbuat baiknya kita terhadap orang miskin? Berarti harus memperhatikan dari kebutuhan orang miskin itu bagaimana. Ketika saat kita ada, berbagilah. Kerabat juga dekat ataupun yang jauh. Wal jari dil kurba wal junub, termasuk juga wasohibil jambi, ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan. Ini syariat. Lah, bagaimana hablum minan nas itu semuanya bisa menjadi hablum minallah. Wa ma malakat aimanukum, dan hamba sahaya. Hamba sahaya itu boleh saya katakan
seseorang dalam penguasaan jenengan, hamba sahaya. Nek cara dulu, nek saiki mboten enten hamba sahaya. Dulu ada rampasan perang, boleh dikatakan disebut ghanimah, tapi iki berbentuk wong wedok. Gak apa-apa. Kita berbuat baik, caranya bebaskan. Kehambaannya itu bebaskan. Bebaskan. Dulu Pak, kalau sekarang ya susah ditemukan. Kecuali perang di dulu, terus di situ banyak yang mening-mening bawa pulang lah, ngono dah. Ya, ora apa-apa. Iku harta rampasan termasuk. Jadi budak. Bapak Ibu, piye carane hablum minan nas itu menjadi hablum minallah? Sederhana. Ketika secara jasmani Anda itu melakukan perbuatan bagus terhadap kedua orang tua, kepada anak yatim, kepada orang miskin, kerabat, baik kerabat dekat maupun jauh, termasuk ibnu sabil, termasuk hamba sahaya, hatimu itu bersaksinya hanya pada ahad. Wis titik. Geniku pun hablum minallah. Berarti taline roh dirimu terhadap Allah itu enggak terputus. Berarti Anda disebut wajahidu fi sabilihi, berjalan di atas jalan Allah. Tapi jikalau enggak, berarti Anda dikatakan sebaliknya berjalan di atas jalan nafsu. Ya ini ngaranne gelap hati ono gini, ada di sini. Al-khifatu tawi carane jaga ala silati bainal insi wa bainallah, hubungan tali antara manusia dengan Allah iku yusama den arani apa khifadun lan sak teruse aidon halimane apa hablum minallah iku disebut hablum minallah. Artinya secara jasmani tadi bener jenengan dikatakan hablum minannas, bagusi pada orang tua dan seterusnya. Tapi ketika rohaniyahmu itu kok ya melakukan sesuatu hukum hakikat, maka itu disebut hablum minallah. Yumkinu niki mungkin apa ayuh ditayento terjadiake dalika ing mengkono hablum minannas iku idza kana tatkalane ana apa alqalbu atimu iku mustaqarron netepake fitajalli ing dalam tajalli Allah, awir rububiyati utawa netepake agune Allah, baru itu disebut hablum minallah. Kayak ngaji iki hablum minannas jasmani, mereka dilakoni jasmani. Tapi kalau rohaniyahmu itu duduk di tajali atau rububiyah, maka ini hablum minannas jadi hablum minallah. Yo inilah Pak alasan Allah menerima satu amalia walaupun dianggap kecil akan menjadi besar. Surat Al-Maidah ayat 27. Di situ Allah menyebutkan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya amaliyah yang Allah terima kecil maupun besar menurut pandangan orang
itu jikalau didasari hati yang takwa. Niki. Andai kata amaliyah itu kecil miturut pandangan orang lain, contoh niki. Nyebul kelilipe wong ning mripat. Atau jenengan memberikan beting untuk selilite orang yang berselilit. Iku kecil sih ya. Tapi ini akan mengalahkan ibadah 70 tahun jenengan sholat tanpa henti. Manakala ketika saat kau melakukan itu, melakukan kecil tadi ya, hatimu bertajalli. Sementara sholat bablas hablum minallah raeneng, tidak ada. Lewis makalah yang seperti ini ya simpenen ning atimu, gak mung ditulis tok ae, disimpen ning ati, terus mengke nanti dipraktekne lho ngoten lho karepe, dipraktekke baru ketemu. Sebab buaya amal itu Pak, laisalahu illa kecuali ma'rifatullah. Buaya amaliyah apapun itu makrifat pada Allah. Berarti saweneng dawamai mekaten. Amma idza kunta anapun utawi tatkalane ana sira iku tabkhatu ndolei mencari ansodikin saking sahabat muqarrabin kang CS. Adapun ketika Anda mencari saudara atau mencari teman yang dekat, binaso ihin kelawan saran hadal kitabi ing iki kitab, sarani kitab niki Pak. Jikalau Anda itu mencari teman dekat, menurut karepe apa sarane ning kitab iki? Fahuwa iku mongko utawi sodikin muqarrabin iku as-sodiku konco alladzi sifati konco yad'u kang ngajak sapa konco qalbaka ing ati sira ilallahi ta'ala marek nuju dateng Gusti Allah. Menurut kitab ini, jikalau kau mencari teman, carilah teman yang mengajak hatimu untuk kepada Allah. Ngoten lho karepe. Urusan lahire hablum minannas bagaimana terserah. Contoh sekarang sampai golek konco esiku konco sing jamen jak curhat muqarrab iki maknane konco sing idek. Jadi opo isine rumah tangga dia tahu. Jadi wis gak ada yang tutupi sampai namanya bojone purik ngono dikandani. Jenenge saking ideke ya, saking ideke. Sekecil apapun wong namanya teman karib. Bahasa umum disebut teman karib. Susah bersama, senang juga bersama. Dia lihat pembahasannya.
Kalau pembahasannya itu walaupun secara dohir urusan dunia, tapi dia mengartikan semuanya itu supaya hatimu itu tambah dekat pada Allah. Itulah teman yang harus kau cari, gitu loh. Teman yang seperti ini tidak harus pinter baca Quran. Enggak. Ingat di dalam makalah 54 kalau enggak salah, Syekh Ibnu Athaillah memberikan saran, luweh apik kamu itu berteman, bersahabat karib orang yang bodoh ilmu dohire tapi dia alim ilmu batini. Luweh apik kau berteman orang seperti itu daripada kau berteman hatimu ini orang-orang yang hatinya alim ilmu dohir tapi celuk ilmu batini. Ilmu batin berarti ilmu tauhid. Apalagi kau berteman jopo jeru celuk. Wis nggak ada kemajuan sama sekali jenengan. Belas nggak ada. Iku Syekh Ibnu Athaillah dawuh seperti itu. Nguniku ya ana pengertiane, Pak. Artine ngene. Walaupun temanmu karib iku enggak iso maca Quran, apalagi hadis ya. Hukum-hukum bahasa dohir gak patek ngerti. Wong dasare ora belajar ilmu agama dulu itu di masa kecilnya itu. Sudah besar ketemu nih, sudah nikah punya anak, wis gak ngerti belas. Tapi hati ini itu hati yang laku. Hati laku itu hati yang selalu munajat, hati yang selalu berzikir. Dia pahami tentang ilmu itu cuman situ. Ora oleh ngaku. Dalam segala aspek apapun. Jadi dia itu laku terus, Pak. Apapun yang dia lakukan secara fisik, dalam hatinya gak ngakoni dirinya yang melakukan. Justru dalam dirinya sambung terus. Allahnya di dalam dirinya yang melakukan. Dia yang gak punya status, Pak. Hidupnya ya pas-pasan. Sing lucu meneh, nek ngundang tahlil, kepingin nyelameti kirim donga nang wong tuane, wong gak duwe, Pak. Sing diundang iku nek tangga kiwa tengen mek loro. Nggih. Wong gak duwe ya, Pak. Ya. Arep ngundang wong akeh ngkei didik engko khawatir dicacat lah ngoten nggih. Wis ngundang wong loro ae. Nyambut gawe seminggu dibagi loro dikekne wong loro sewenang nggih. Sedinane iku nyambut gawe bayarane 150 ya, Pak. Ping 7 berarti pinten? Pinten? Ya wis hitungan dhewe aku gak. Iku lho dipara loro diwehna tangga kiwa tengen. Cak nyun sewu ya aku kepingin kirim donga tapi aku gak iso gawakno berkat. Ya wis gak apa-apa, Dik. Kapan? Mene ya malam Jumat ya aku kirim donga sampean sing iso maca tahlil. Aku belas gak iso. Aku nek diundang iku bener aku kecumi-cumi cek diarani melok maca tapi asline ra ngerti. Oh iya, Dik. Wis mulih Pak diamplopi iku mang masa dibuka ning omah. Lho, ngene kok jare gak duwe. Ternyata Pak Bu memang keterbatasan. Orang lain pasti memandang Anda itu gak berkelas. Omahe lho Pak gedhet. Ya gelek dileboni ula. Gitu. Omahe niku. Ha bolong-bolong. Wis sore jenenge ula.
gak ngerti ku nek ana sing ngenggoni ketok anget-anget ya mlebu mawon. Kula kan senengane nggon anget-anget, Pak. Nggih. Berarti nek jenengan senengane anget-anget berarti jenengan Allah. Wis ngoten mawon, gak usah bingung-bingung. Bun, itu cirine mencari teman seperti itu miturut kitab niki. Awidamu utawa nyaranno ndukung sapa-sapa sadiki muqarrab teman dekat anfusakum ing awak dhewe sira kabeh lilliqa illahi krono arai ketemu Allah qoriban khali cepet. Nah, sampean dijak nglakoni siji laku dalan sing cepet isok ketemu Gusti. Lah niki. Jangan memandang bahasa. Jangan memandang perilaku dohir, jangan. Wong aku dijak juhud jarene ngomongi tibake topo ngarepe diwenehi Yosua kiwa tengen lungguh koyok patung opong sing ngeten niku Pak. Terus atine dikongkon ngucap iku zikir iku wis gak cocok. Lho, aja ndelok ngono, Bos. Gusti Allah iku rametani fisik ndak. Lha apa wiritan ngadep ngetan? Sak rohku biyen aku ngaji Islam iku kudu ngadep ngulon tetanggane. Enggak katanya sholat ngadep kok ngadep ngetan. Ojo protes sik Bos ya. Temen ojo protes. Coba dibuka dalam surat Al-Baqarah ayat 115. Allah dawuh walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kau mengarah di depanmu itu ada wajah Allah. Pak Nyun Sewu. Jadi kalau sudah kita bicara tentang khalwat atau uzlah atau bertapa, jangan kau fanatik dengan arah. Harus ngadep ngulon. Jangan gitu, Cak. Jikalau kau berprasangka Allah ono kulon, berarti awakmu meledingi Allah. Allah ono wetane. Seperti itu nanti jadinya. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Loh di situ. Jadi wis gak bicara harus ngadep ngetan, harus ngadep ke barat, harus ngadep ngalor, utara, ke selatan. Enggak. Semuanya ada Allah. Inilah Pak, ayat ini bisa kita jadikan sebagai burhan dalil. Apapun aktivitas yang terjadi pada diri Anda bisa Anda jadikan sebagai fasilitas untuk bertemu Allah. Karena Allah di mana? Mana begitu. Huna ing dalam iki panggonan tujadu den temu apa sifatani sifat loro. Di sini Pak, ada pembagian sifat karakter hati seseorang lil qalbi maring lil qalbil insani maring atine menungso. Yajibu kang wajib apa anak rifahuma
yen to ngaweruhi sapa kita huma ing karone. Dua sifat itu harus sampean ngerteni. Alasane li'annahum krono sak nemene dua sifat. Mengapa kita harus tahu dua sifat ini dalam diri manusia? Ikutu ad-didani supaya apa? Nentokake mustaqbalana ing masa depan Anda. Kita arruhi kang bangsa arruhiyah, kang bangsa ruhani. Mengapa kita harus memahami dan mengerti dua sifat ini? Semata-mata demi masa depan ruhaniyahmu ila yaumil baqa, ila yaumil baqi. Tumeka hari yang kekal. Mengapa harus kita pahami? Ini demi masa depan ruhaniyah kita itu di masa yang kekal besok, biar tidak terjadi golongan orang-orang yang buta mata hatinya. Itu loh maksudnya. Sebab Allah sudah mengatakan barang siapa yang di dunia hatinya masih dalam keadaan gelap kepada Allah, maka di akhirat pun juga gelap. Berarti itulah masa depan. Apa yang dimaksud dua sifatani tadi? Satu, yaiku kolbun, ati mailun kang condong opo ati ilal ladzati dunyawiyati, condonge ati menyang duniawiyah. Artine ad-dunyawiyati ini adalah hayat dunia. Di sini kehidupan kesenangan duniawi ini bicara hati, Pak, bukan bicara jasmani. Jadi ada hati seseorang itu condongnya itu di situ. Kalau Ibnu Athaillah mengatakan dalam salah satu makalahnya itu mingkol bin rohibin, hati yang condong kepada kesenangan kehidupan dunia. Ini satu. Dua, kita harus tahu dan mengerti karakter atau sifat hati manusia. Al-qalbu, yaiku al-qalbu ati kang yamilu kang condong opo kolbun ilal ukhrawiyati, condongi menyang yang esa. Manten. Tergantung jenengan mentingkan yang mana. Niki berkenaan dengan surat Al-Qasas ayat 77, Pak. Raihlah, bangunlah jiwamu dan jangan kau tinggalkan pembangunan jasmaniahmu. Kalau dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nih, wabtaghi fima ataqallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Niku Al-Qasas ayat 77. Raihlah anugerah apa yang Allah berikan terhadapmu, terutama anugerah bangun urusan rohania, berarti hubungan hatimu langsung pada Allah. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya, bagiamu di dunia jangan kau tinggalkan. Artinya jasmaniamu ya bangunen, mangan ngelak ya ngombe, lha ngoten lho. Luwe ya mangan, ganti bojo ya rabi. Ojo ngene, wis enak ijen
enggak nambah-nambahi mungsuh. Misalnya, Pak nyun sewu, temen aku nyun sewu. Aku yo gak maidu prinsip yang seperti itu, enggak, wis tak benerno. Tapi ingat, sak jerone garwa wong wedok ambek wong lanang ana Allah badan. Lho. Nek bahasaku lah iku vitamin. Nah lapo terus kita tidak kita ambil. Ambil aja vitamin. Tahu vitamin nggih? Nggih pun kata terusno. Kala dawuh sapa Allah Gusti Allah taala mah khalih maha luhur sapa Allah fi suratil munafiqun ing dalam surat munafik. Surat yang ke-9 ayat 63. Rupane ayat, rupane dawe Allah, ya ayyuhalladzina amanu, iling-iling wong sing padha iman. La tulhimu latul hikum, ngoten nggih. Aja ndadekno lali kum ing sira kabeh apa amwalukum pira-pira donyamu. Wala auladukum, lan juga jangan menjadikan lalainya apa auladukum piro-piro anakmu. An dzikrillahi, nglalekake saking Allah. Janganlah harta bendamu, anakmu menjadikan hatimu lalai pada Allah. Ngoten lho karepe. Yo alasan iku Kang aku mau rabi misalnya nggih. Aku pun salah paham. Aku bukan berarti nggak benci pada orang yang nggak mau rabi, enggak lo ya. Boten, estu boten. Justru lebih baik Anda tidak nikah, manakala kau nikah malah mohon maaf. Malah ndadekno lali hatimu nang Allah. Sampeyan ingat wali wedok nika Rabi'ah Al-Adawiyah ya ta? Kok umpama kula wis lahir ngono goleki kula mungkin. Umpama lho ya, umpama sik umpama. Lho aja cemburu. Wong sik umpama ae kok. Apa maneh temen ngamuk-ngamuk tambahnya. Gak oleh. Enggak boleh. Loh. Lebih baik Anda tidak nikah. Manakala ketika Anda nikah kok iyo hatimu menjadi lalai pada Allah. Satu. Nomor dua, bukan berarti datangnya istri suami itu selamanya akan menjadikan kau lali pada Allah. Enggak. Kuncinya adalah bagaimana cara Anda itu bersaksi kepada zatnya, kepada hidupnya, bukan terhadap makhluknya. Hanya itu. Kalau Anda bisa di situ melaksanakan, mengapa vitamin kok tolak? Gitu? Wah, nek cara bahasa kula, Pak, tak terima mawon dong vitamin deh. Oke, tak terima mawon vitamin. Umpama, ngeten lah. Umpama lho. Tapi fakta di lapangan, Pak, mayoritas umat manusia akan menjadi gelap, menjadi lalai pada Allah karena anak dan harta benda.
Kula biyen dididik niku keras, Pak. Gak hanya dipisui, diantem barang. Tapi ndadekno ya penak. Penak dadine. Guru biyen ambek guru saiki, Pak, beda. Tenan. Ayo niru guru biyen nek gak masuk KDRT ya. Iya temenan. Santri biyen nek dijewit atau dikeplak guru, gak wani kandha wong tuwa. Sebab nek kandha ditambahi. Lho nggih. Prinsipe wong tua dulu itu, Pak. Guru gak bakal ngeplak nek awakmu sing nakal. Coba saiki kebalikane. Mengapa anak kok berani bilang sama orang tua? Karena dibelo. Dibelo. Wong tua utake kopior ya saiki yo. Iya. Guru iku, Pak, nyuwun sewu. Iki guru sing bener lho ya. Olehnya berbuat kekerasan itu demi kebaikan. Tidak melemahkan, enggak. Demi kebaikan. Kalau bahasa TNI, Pak, Sparta. Tahu Sparta? Wis. Kui salah bener ya siap, ditempelin ya siap. Lebih-lebih yang masih pendidikan loh ya. Ada di batalion-batalion. Loh, sampean kok paham? Iya, aku biyen tahu ono akademik. Nyonyor kabeh kula yo ngawur. Nggih. Enggak ada pelatihku bertujuan untuk menjerumuskan pada anak buah, enggak. Untuk mendidik supaya menjadi mental jasmani, otak dan mental rohani kuat. Sebab prajurit ini nanti yang dihadapkan nek gak mati yo mateni, ngono tok iki. Nek perang yo ngono. Nek gak dipateni yo maten. Qatil wal maktul niki wis. Prajurit iku, Pak ya. Ditaruhkan nyawanya demi negara. Nek gak mate yo urip mek ngoten tok. Saiki, Pak, gak patek kaya sing biyen seru zamane. Mohon maaf lho ya. Kula rada sithik menangi zamane tim-tim. Krungu tok ya gak melok wong gak dadi apa-apa kok. Ngoten. Kaya apa sorone. Dia oleh karena sudah sumpah prajurit ngeluh gak ngeluh, wetenge senep gak wetenge senep, wis ana perintah harus berangkat. Ngoten to. Makanya waktu pendidikan iku masalah kerasih luar biasa. Sekarang gara-gara muncul hukum HAM, undang-undang HAM, dididik HAM, ya dadi prajurit sing glembosi ya. Iya. Tapi ada ukuran, dulu ada ukuran, Pak. Cara nempelin ada ukuran. Standar ganda itu sudah disiapkan bagi si pelatih. Aku gak belok. Masalahnya memang dadi ini kayak ngono guru biyen ambek guru saiki jauh. Mengapa jauh? Karena guru saiki diikat dengan itu tadi undang-undang kekerasan. Pak, cilikan kula niku sampean takok guru kula tasik wonten. Ana sandal, ketemu sandal dihantamno sandal, gosok dihantamno gosok. Wis. Ya Allah. Wis. Semua itu ada hikmahnya masing-masing. Karena tergerus oleh zaman,
Lah dulu zamane iku antara yono, berhubung zamane sekarang antara buka beda maneh, beda lagi wis. Sehingga kebanyakan sekarang guru iki rodok purik, Pak. Dengan adanya undang-undang seperti itu. Artinya purik, gak wani nyapa-nyapa. Wis pokok itu gasku mulang bareng ngono ya wis. Bah muridé nakal, bah nakal, gak nakal, wis gak direken. Daripada nanti aku kena pasal. Ngoten. Tapi nek Jaya Baru wis gak ngenal ngono. Wis bah aku mlebu penjara, bah gak ngereken. Wis. Tutu apa iku mang? Oh, niki. Lali. Nah, janganlah harta dan anakmu menjadikan hatimu lalai pada Allah. Berhubung banyak hati manusia tidak mengenal dzikir sirul asror, maka wis mesti jatuhnya hati kita dalam keadaan gelap, akhirnya kita lalai pada Allah. Wis titik wonten mriku. Waman lan utawi sabane wong iku yaf'al agawi sapa man, agawi apa? Melalaikan Allah, dalika ing mengkono-mengkono lalai pada Allah. Faula ika mongko iku, faula ika mongko utawi mengkono-mengkono mereka hum ya ulaik iku al khosirun, disebut orang yang merugi. Barang siapa yang melakukan hal seperti ini, apa? Anak jadi gara-gara melupakan hatimu pada Allah, harta benda. Kalau terjadi seperti itu dalam hati kita, berarti kita golongan orang merugi. Gelaplah hati kita jadinya itu. Ngoten. Yaqulu dawu sapa Allah Gusti Allah Ta'ala fi suratis Syu'ara, ing dalam surat Syu'ara ayat 88 sampai 89. Yauman ing dalam iki dina la yanfa'u kang ora bakal manfaati apa malun bondo wala banunun lan piro-piro anak. Nah, yang dimaksud yauma iki kapan, sing bagaimana? Mana dikatakan harta, benda dan anak itu tidak berguna bagi Anda, itulah hari di mana kita itu sudah meninggalkan dunia. Itu secara syariat. Itu secara syariat aja. Dan keyakinan seperti ini yaitu pas kematian itu hanya terdapat pada orang syariat. Kita yang ada di syariat. Terus bagaimana secara hakikat? Ya jenengan belum mati loh. Wis gak ono manfaate. Artinya apa? Bagi orang-orang yang bersaksinya itu hanya kepada ahad, maka imannya dia itu, manfaat itu gak datang dari makhluk, datangnya dari Allah. Itulah yang dimaksud yauma la yanfa'u. Kapan ya makhluk itu dalam hatiku beriman tidak manfaat? Jawabannya adalah ketika saat kau sudah bertemu Allah. Belas kana manfaati. Kok iso? Ya. Sebab alam yang ada di situ indahnya. Itu tidak ada yang bisa mengalahkan indahnya alam dunia. Sehingga barang siapa yang bisa melihat
indahnya alam akhirat, maka saat itu juga indahnya alam dunia akan hancur di mata dirimu. Nyuwun sewu, masih garwa sampean Bu, gagah dukur, gawanteng kaya Arjuna. Pak, masih garwa sampean Pak, langsing seperti cagake listrik, ya, beh ayune duduk-duduk. Tapi jenengan nek wis ketok rupane bidadari, saknalika seketika itu garwamu gak ono apanya, nggak nyucuk jari wong Jawa. Otomatis sampean tresnane nang kuwi. Jikalau kau melihat jamalnya Allah, cantiknya Allah, bagusnya Allah, maka saat itu juga cantik bagusnya alam dunia